Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ahwalus mit tafdili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai af'alu at-tafdili. Ya, af'al yang bermakna tafdil atau bisa juga lebih mudah disebut sebagai isim tafdil. Maka di sini kemudian beliau masuk ke dalam subpembahasan mengenai ahwalus mit tafdili, yaitu keadaan-keadaan dari isim tafdil. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-498 sampai bait yang ke-501. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa af'alat tafdili silhu abada taqdironau lafdhan bimin injurrida. Dan isim tafdil, yaitu af'alu at-tafdil, itu silhu abada, sambungkanlah selalu. Taqdironau lafdhan bimin injurrida. Baik secara takdir, yaitu tersilat, ya tersirat, atau lafdhan, secara lafadznya. Bi min, yaitu dengan min. Injurrida, jika dia datang dalam keadaan mujarrad. Maksudnya, tanpa bersambung dengan al atau tidak dalam bentuk idhofah. Wa in liman kurin yudhaf au jurrida ulzimata dzekiron wa an yuwahhada. Dan jika isim tafdil tersebut itu liman kurin yudhaf, diidhofahkan kepada isim mankur atau isim nakirah. Au jurrida, ya, atau dia datang dalam keadaan mujarrad, tidak bersambung dengan al dan idhofah. Ulzima tadhkiran wa an yuwahhada. Maka wajib dia datang dalam keadaan mudzakkar. Dan juga wa an yuwahhada, dan juga datang dalam keadaan mufrad. Kemudian beliau melanjutkan wa tilwu altibaqun wa ma li ma'rifah udhifa dhu wajhaini an dhi ma'rifah. Dan yang mendampingi atau datang bersama al itu tibaqun, harus sesuai dengan yang disifati. Wa ma li ma'rifah udhifa dhu wajhaini an dhi ma'rifah. Kemudian sesuatu yang diidhofahkan kepada ma'rifah, maka memiliki dua wajah atau dua kemungkinan jika dia menerangkan sesuatu yang ma'rifah juga. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanwi fahwa tibaqu ma bihi qurin. Ini berlaku jika engkau meniatkan makna min. Ya, jika engkau meniatkan atau bermaksud untuk makna min. Wa in lam tanwi, akan tetapi jika engkau tidak memaksudkannya, tidak meniatkan makna min, bahwa tibaqu ma bihi qurin, maka dia harus sesuai dengan kata yang berdampingan atau bersanding dengannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan keempat bait ini, beliau mengatakan af'alut tafdili lahu thalathu halatin. Isim tafdil itu memiliki tiga keadaan. Al-ula an yakuna mujarradan min al wal idhofati.
keadaan yang pertama, bahwa isim tafdil itu datang dalam keadaan mujarrad, yaitu kosong. Kosong dari al dan kosong dari idhofah. Artinya dia tidak berdampingan dengan al, tidak kemasukan al, dan juga tidak dalam keadaan idhofah. Walahu hukmani. Isim tafdil yang mujarrad ini itu memiliki dua hukum. Al-awwalu, hukum yang pertama, an yu'ta ba'dahu bil mufaddali alaihi. Bahwa isim tafdil tersebut itu an yu'ta ba'dahu bil mufaddali alaihi. Ya, didatangkan setelahnya, yaitu setelah isim tafdil tersebut, dengan mufaddal alaihi. Mufaddal alaihi itu adalah sesuatu yang dilebihi. Artinya ketika ada dua hal yang dibandingkan, pasti ada satu yang lebih dan ada satu yang dilebihi. Ya, atau mudahnya sesuatu yang kurang. Kan ada dua yang dibandingkan, yang satu lebih, yang satu kurang. Nah, yang kurang itulah yang disebut sebagai mufaddal alaihi. Majruron bimin lafdhon au taqdiron. Yang mufaddal alaihi tersebut itu datang dalam keadaan majrur dengan min, baik secara lafadz maupun secara takdir. Nahwu contohnya, al-munafiqu akhtaru minal aduwi adh-dhahiri. Orang munafik itu lebih berbahaya dari musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata atau musuh yang tampak. Maka di sini ada isim tafdil, yaitu akhtaru. Nah, setelah akhtaru itu didatangkan mufaddal alaihi yang majrur dengan min. Berarti mufaddal alaihinya adalah al-aduwi, musuh. Maka mufaddal alaihi sesuatu yang dilebihi, ya. Al-aduwi di sini itu berbahaya, musuh itu berbahaya. Tetapi mana yang lebih berbahaya, musuh atau munafik? Maka di sini dijelaskan orang munafik lebih berbahaya. Maka al-aduwi itu bahaya, tapi bahayanya kurang dibandingkan orang munafik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar, ya, dosanya daripada pembunuhan. Maka akbaru, lafadz akbaru di sini itu adalah isim tafdil. Kemudian didatangkan al-mufaddal alaihi, yaitu al-qatli yang majrur dengan min. Kemudian beliau melanjutkan, wa yajuzul faslu baina af'ala wa baina min bima'muli af'ala. Ya, atau wa yajuzul faslu baina af'alu wa baina min bima'muli af'alu. Kalau dihikayatkan. Dan boleh, ya, memisahkan atau mendatangkan perantaraan antara af'alu, yaitu isim tafdil, dengan min. Artinya setelah af'alu itu tidak wajib langsung min. Boleh didatangkan perantaraan. Apa perantaraannya? Bima'muli af'alu. Yaitu dengan ma'mulnya af'alu. Yaitu sesuatu yang af'alu itu dapat beramal kepadanya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat keempat. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada, atau lebih baik bagimu. Ya, lebih baik bagimu dan juga di sini menggunakan minal ula, daripada sesuatu yang, ya, bermula, permulaan. Maksudnya di sini adalah dunia. Ya, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada
dunia. Maka di sini kita dapat melihat catatan kaki. Oh ya, ini menjelaskan hukum bahwa yajuzul faslu bi ghairi dzalika. Diperbolehkan memisahkan antara isim tafdil dengan min itu dengan selain ma'mulnya min. Kama fi syuruhil alfiyati, sebagaimana dijelaskan dalam syarah-syarah alfiyah. Kita kembali ke atas. Maka tadi di sini ada khairun. Ya, khairun di sini sebagaimana kita bahas sebelumnya itu adalah isim tafdil. Ya. Walaupun lafadznya tidak af'alu tetapi ini isim tafdil. Nah, apa yang menjadi mufaddal alaihinya yaitu al-ula, minal ula. Maka antara khairun dan min itu tidak langsung. Ada perantaraannya apa? Laka. Laka di sini merupakan ma'mul dari khairun. Maka beliau melanjutkan wa qad tuhdhafu min ma'al mufaddali alaihi. Dan terkadang min bersama dengan mufaddal alaihi itu dapat dihapus. Bisyarti wujudi dalilin yadullu alaihima. Namun ada syaratnya, dengan syarat terdapatnya dalil atau petunjuk yang menunjukkan kepada keduanya, yaitu menunjukkan kepada min dan juga menunjukkan kepada mufaddal alaihi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa aktsaru mawadhi'i hadzfihima hina yakunu af'alut tafdili khobaron. Dan mayoritas keadaan ya di mana min dan mufaddal alaihi itu dihapus itu hina yakunu af'alut tafdili khobaron, yaitu ketika af'alut tafdil atau isim tafdil itu berkedudukan sebagai khobar dalam suatu jumlah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'la ayat ke-17. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka di sini ada min dan mufaddal alaihi yang dihapus. Namun secara konteks dalam surat tersebut, kita sudah mengetahui maksudnya. Maksudnya apa? Ai minal hayatid dunya. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa minal hayatid dunya. Takdirnya seperti itu. Dan akhirat itu lebih baik ya, dan juga lebih kekal daripada kehidupan dunia. Kemudian wa qad ijtama'al hadzfu wal itsbatu fi qoulihi ta'ala. Dan terkumpul antara penghapusan min dan mufaddal alaihi dan itsbat penetapan min dan mufaddal alaihi dalam satu ayat. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta darimu dan lebih perkasa pengikutnya. Maka di sini perhatikan aktsaru minka. Ya, ada isim tafdil, kemudian ada mufaddal alaihi, kaf di situ datang bersama min. Nah, yang pertama itu itsbat, tidak dihapus. Kemudian wa a'azzu nafara. Nah, yang kedua a'azzu saja, isim tafdil saja. Tidak didatangkan min dan mufaddal alaihi, berarti di situ al-hadzfu, dihapus. Padahal takdirnya apa? Ai a'azzu nafaron minka. Yaitu lebih perkasa pengikutnya daripada engkau. Kemudian beliau melanjutkan wa yaqillul hadzfu idza kana ghaira khabarin. Dan jarang terjadi
maksudnya jarang terjadi pembuangan atau penghapusan min dan mufaddal alaihi, idza kana ghaira khabarin. Jika isim tafdilnya tersebut itu tidak datang dalam kedudukan khabar. Ka qauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair. Danauti wa qad khilnaki kal badri ajmala wa dhalla fuadi fi hawaki mudallala. Engkau mendekat, padahal ya khilnaki, kami mengira engkau itu kal badri ajmala, yang lebih indah daripada bulan purnama. Fadhalla fuadi fi hawaki mudallala. Maka hatiku pun tersesat dalam kecintaan kepadamu atau kepada cintamu. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. I'rabuhu, i'rab dari syair tadi, danauti fi'lun wa fa'ilun. Lafadz danauti itu adalah fi'il dan fa'il. Wa qad al-wawu lil hali. Wawu yang ada pada lafadz wa qad itu adalah wawu hal. Wa qad harfu tahqiqin. Dan qad yang ada pada wa qad itu adalah huruf tahqiq yang menunjukkan penekanan. Khilnaki itu adalah fi'lun madhin wa fa'iluhu. Ya, khilna di situ itu adalah fi'il madhi dan fa'ilnya. Wal kafu maf'ulun awwalun. Ki yang ada pada khilnaki adalah maf'ul yang pertama. Kal badri maf'ulun tsanin, dan kal badri itu menduduki maf'ul yang kedua. Wal jumlatu fi mahallin nasbin halun minat ta'i fi danauti. Dan jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasab sebagai hal dari tak yang ada pada danauti. Ajmala halun tsaniyatun. Lafadz ajmala adalah hal yang kedua. Fadhalla al-fa'u atifatun. Fa yang ada pada lafadz fadhalla itu adalah fa atof. Wa dhalla fi'lun madhin naqisun. Dan dhalla adalah fi'il madhi yang naqis. Fuadi ismuha. Fuadi itu adalah isim dhalla. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada fuadi adalah mudhaf ilaih. Mudallala khobaruha. Mudallala adalah khobar dari dhalla. Wal jarru wal majruru fi hawaki muta'allaqun bihi. Dan jar majrur yang ada pada fi hawaki itu adalah muta'allaq bihi. Sesuatu yang berta'alluq atau dihubungkan dengannya. Kita kembali ke atas. Maka di sini beliau melanjutkan fa hadzafa min al-jarrata, ya. Fa hadzafa min al-jarrata lil mufaddali alaihi ma'a majruriha. Maka di sini penyair itu membuang min, ya, min tersebut itu adalah huruf jar untuk mufaddal alaihi. Ma'a majruriha, dan juga beserta majrurnya. Dua-duanya dihapus. Ya, dua-duanya dihapus dari isim tafdilnya. Nah, maka apa asal dari syair tersebut? Wa aslul kalami, dan asal dari syair tersebut itu adalah danauti ajmala minal badri wal halu ana qad khilnaki. Ya, danauti ajmala minal badri wal halu anna qad khilnaki. Ya, wal halu anna qad khilnaki. Ini jamak ya, berarti danauti ajmala minal badri wal halu anna qad khilnaki.
Maka asalnya engkau mendekat lebih indah, dalam keadaan lebih indah daripada bulan purnama, wal halu dan keadaannya, anna kami qad khilnaki telah mengira engkau. Ai dhonannaki kal badri. Ya, kami menyangka engkau seperti bulan purnama. Maka itu tadi adalah pembahasan mengenai hukum yang pertama dari isim tafdil yang majrur, ya, bahwa dia didatangkan mufaddal alaihi setelahnya dalam keadaan majrur dengan min. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, beliau melanjutkan, anna af'alal mujarrada yalzamul ifrada wat tadhkira. Ya, hukum kedua bahwa isim tafdil, ya, af'alu atau isim tafdil yang mujarrad, yang kosong dari al dan idhofah, itu yalzamul ifrada wat tadhkira, wajib dalam keadaan mufrad yaitu tunggal dan mudzakkar. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu. Muhammadun asyja'u min Khalidin. Muhammad itu lebih berani daripada Khalid. Atau itu kalau mufrad. Kemudian wal Muhammadani asyja'u min Khalidin. Dua Muhammad itu lebih berani daripada Khalid. Maka perhatikan asyja'u di sini tetap dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Wal Muhammaduna asyja'u min Khalidin. Dan para Muhammad itu lebih berani daripada Khalid. Maka di sini walaupun al-Muhammaduna itu jamak dan mudzakkar, tetapi asyja'u tetap mufrad dan mudzakkar juga. Kemudian wa Hindu atau Hindun, ya, Hindu atau Hindun, asyja'u min Khalidin. Ya, dan Hindun itu lebih berani dari Khalid. Padahal Hindun di sini itu mufrad dan muannats, tetapi asyja'u tetap mufrad dan mudzakkar. Wal hindani asyja'u min Khalidin. Dan dua orang Hindun itu lebih berani dari Khalid. Di sini musanna dan muannats. Tetap asyja'u mufrad dan mudzakkar. Wal hindatu asyja'u min Khalidin. Dan para Hindun itu lebih berani dari Khalid. Maka di sini al-hindatu itu jamak dan muannats, tetapi asyja'u tetap mudzakkar dan mufrad. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ya, ketika mereka berkata, ya, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Ya, ini adalah perkataan dari saudara-saudara Yusuf. Maka di sini yang menjadi syahid adalah faja asmut tafdili ahabbu mufrodan ma'alithnaini. Maka isim tafdil ahabbu di situ itu datang dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Ma'alithnaini, padahal sebelumnya yang disebutkan adalah Yusufu wa akhuhu. Ada dua, Yusuf dan saudaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Nah, katakanlah jika ya bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian wa azwajukum abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Yaqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Ya, dan jika bapak-bapakmu, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta kekayaan yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang kalian sukai. Nah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu dan juga jihad ya di jalannya, maka fatarabbasu, maka tunggulah. Maka di sini yang menjadi syahid adalah faja asmut tafdili mufradan ma'al jama'ati. Maka perhatikan isim tafdilnya yaitu ahabba itu tetap dalam keadaan mufrad dan mudzakkar. Ya, padahal sebelumnya banyak sekali. Ya aba'ukum, abna'ukum, ikhwanukum, azwajukum, ashiratukum, amwalun yaqtaraftumuha, tijaratun takhshawna kasadaha, kemudian masakinu tardawnaha. Tetapi tetap datang dalam keadaan mufrad. Itu tadi adalah keadaan yang pertama ketika isim tafdil itu mujarrad, dia tidak bersambung dengan al, dan tidak bersambung dengan idhofah. Tidak datang dalam keadaan idhofah. Maka kita masuk ke keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyatu min ahwalismit tafdili, yaitu keadaan yang kedua dari keadaan-keadaan isim tafdil, itu adalah an yakuna mudhafan. Bahwa isim tafdil itu datang dalam bentuk mudhaf, ya, datang dalam keadaan mudhaf. Artinya, ya dia datang dalam keadaan mudhaf. Walahu suratani. Maka ketika dia datang dalam bentuk mudhaf, dia memiliki dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama, an yakuna mudhafan linakiratin. Dia datang dalam keadaan ya diidhofahkan kepada isim nakirah. Ya, fayajibu lahu hukmani. Maka ketika isim tafdil itu diidhofahkan kepada isim nakirah, maka wajib berlaku dua hukum pada isim tafdil tersebut. Al-awwalu, hukum yang pertama, ifraduhu wa tadhkiruhu, yaitu wajib datang dalam keadaan mufrad dan juga mudzakkar. Kal mujarrodi, sebagaimana hukum yang berlaku pada isim tafdil yang mujarrad tadi. Ats-tsani, kemudian yang kedua, wujubu mutabaqati. Ya, mutabaqati.
wujubu mutabaqatil mudhafi ilaihi an-nakirati lil mausufi bi af'alit tafdhili. Wujubu mutabaqatil mudhafi ilaihi an-nakirati lil mausufi bi af'alit tafdhili. Yaitu wajibnya mudhaf ilaihi yang nakirah tersebut itu sesuai, ya mutabaqah, sesuai dengan apa? Dengan mausufnya. Ya, mausufnya atau yang disifati oleh isim tafdhil. Taqulu, ya contohnya engkau berkata, al-muslihu afdalu rajulin. Al-muslihu afdalu rajulin. Ya seorang muslih, ya seorang yang ya pembaharu, itu adalah afdalu rajulin, yaitu lelaki yang paling utama. Al-muslihani afdalu rajulaini. Dua orang pembaharu itu adalah dua lelaki yang paling utama. Nah, perhatikan di sini. Maka di sini mudhaf ilaihinya yaitu rajulin atau rajulaini itu mengikuti mausufnya yaitu al-muslihu dan al-muslihani. Walaupun afdalunya tetap mufrad. Kemudian al-muslihuna afdalu rijalin. Ya, para pembaharu laki-laki tersebut itu adalah para lelaki yang paling utama. Afdalu rijalin. Rijalin di situ jamak dan mudzakkar. Kemudian beliau melanjutkan al-muslihatu afdalum ro'atin. Ya, seorang pembaharu wanita tersebut itu adalah wanita yang paling utama. Ya, sama-sama mufrad dan muannats. Al-muslihatani afdalum ro'ataini. Dua orang pembaharu wanita tersebut itu adalah dua wanita yang paling utama. Ya, maka al-muslihatani dan imro'ataini sama-sama muannats dan mutsanna. Kemudian al-muslihatu afdalun nisa'in. Dan para pembaharu wanita tersebut itu merupakan para wanita yang paling utama. Maka al-muslihatu dan nisa'in itu sama-sama jamak dan sama-sama muannats. Ya, itu bentuk yang pertama, yaitu diidhofahkan kepada nakirah. As-suratu tsaniyatu, sedangkan bentuk yang kedua bagi isim tafdhil yang diidhofahkan itu adalah an yakuna mudhofan li ma'rifatin. Dia itu diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Tadi nakirah, maka ini yang ma'rifah. Wa huwa nau'ani. Maka yang disandarkan kepada isim ma'rifah ini itu ada dua macam. Ya, nau'ani, ada dua macam. Al-awwalu, macam atau jenis yang pertama, an yakunal gharadu min af'alit tafdhili baqiyan. Yaitu ketika gharadnya, maksudnya, ya maksud dari af'alut tafdhil, ya maksud dari sesuatu yang ya bermakna melebihkan tersebut, itu baqiyan, tetap ada. Ya, jadi tujuan untuk membuat dalam isim tafdhil tersebut, menunjukkan makna lebih tersebut, itu tetap ada. Maka apa? Di situ fatajuzu fihi min nahiyatit tadhkiri wal ifradi wa furu'ihima. Ya, maka diperbolehkan ya di dalamnya baik dari sisi tadhkir, ya maksudnya mudzakkar muannatsnya, atau mudzakkar kemudian mufrad, ya, dan juga cabang-cabangnya. Berarti boleh diubah-ubah mengikuti hal tersebut. Tajuzu apa? Al-mutabaqatu wa adamuha. Boleh
sesuai mau sesuai dengan yang sebelumnya itu boleh, yang disifati boleh. Wa adamuha boleh juga tidak sesuai. Artinya dalam hal ini perkaranya longgar. Ya, akan lebih mudah kita pahami dengan contoh. Taqulu, misalnya engkau mengatakan, Umaru a'dalul umaroi. Umaru a'dalul umaroi. Ya, Umar itu adalah ya, amir yang paling adil. Kemudian al-umaroni a'dala al-umaroi. Dua Umar itu ya merupakan dua amir yang paling adil. Maka perhatikan a'dala di sini itu dia mutabaqah, mengikuti al-umaroni. Al-umaroni itu mudzakkar dan mutsanna, maka di sini a'dala itu mudzakkar dan mutsanna juga. Kemudian al-khulafa'ur rasyiduna a'dalu al-umaroi. Ya, para khalifah yang lurus ya al-khulafa'ur rasyidin, al-khulafa'ur rasyidun itu adalah para amir, para pemimpin yang paling adil. Maka di sini a'dalu itu dia jamak dan mudzakkar, itu mutabaqah, mengikuti yang disifati yaitu al-khulafa'u ar-rasyidun. Kemudian Fatimatu fudlan nisa'i. Ya. Fatimah itu merupakan wanita yang paling utama. Maka fudla di sini mufrad dan muannats, Fatimatu juga mufrad dan muannats. Al-Fatimatani fudlaya an-nisa'i. Dua orang Fatimah itu adalah dua wanita yang paling utama, maka al-Fatimatani musanna dan muannats, fudlaya itu juga musanna dan muannats. Al-Fatimatu fudlayatun nisa'i. Para Fatimah adalah wanita-wanita yang paling utama. Maka di sini al-Fatimatu jamak dan muannats, fudlayatu itu jamak dan muannats. Maka semua contoh-contoh ini itu mutabaqah. Isim tafdilnya itu mengikuti yang disifati. Tapi bisa juga tidak mutabaqah, wa taqulu fi adamil mutabaqati, dan engkau dapat mengatakan ya yang tanpa mutabaqah, tanpa kesesuaian. Contohnya apa? Semuanya a'dalu. Ya, Umaru a'dalul umaroi. Umar adalah pemimpin yang paling adil. A'dalu tetap mudzakkar dan mufrad. Al-umaroni a'dalul umaroi. Dua orang Umar lebih adil daripada atau paling adil, merupakan pemimpin yang paling adil. A'dalu tetap mufrad dan mudzakkar. Al-khulafa'ur rasyiduna a'dalul umaroi. Para khalifah yang lurus itu merupakan para pemimpin yang paling adil. A'dalu tetap mudzakkar dan mufrad. Fatimatu fudlan nisa'i. Ya, Fatimah itu adalah wanita yang paling utama. Ya. Maka di sini fudla muannats dan mufrad. Al-Fatimatani fudlan nisa'i. Dua orang Fatimah itu tetap wanita yang paling mulia. Maka di sini fudla tetap muannats dan mufrad. Al-Fatimatu fudlan nisa'i. Para Fatimah tersebut itu adalah wanita yang paling utama. Maka isim tafdil tetap berbentuk tunggal. Ya, tetap berbentuk mufrad. Kemudian beliau melanjutkan wa qad waradatil mutabaqatu wa adamuha fil Qur'anil Karimi. Ya, dan sungguh ya baik penyesuaian mutabaqah atau adamuha dan tidak disesuaikan, itu sama-sama terdapat dalam Al-Qur'anul Karim.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Ya. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan sungguh engkau akan mendapati mereka itu adalah manusia yang ya akhroso, paling tama ala hayatin, akan kehidupan. Faja'a af'alut tafdili ghairu mutabiqin li mausufihi hum. Maka di sini isim tafdil yaitu akhroso itu tidak menyesuaikan dengan mausufnya yaitu hum. Ya, padahal hum di situ jamak. Walau tabaqa laqala, ya kalaulah Allah itu akan menyesuaikan lafadznya, laqala maka sungguh Allah akan berfirman ahrasi, ya ahrasi bi jam'il mudzakkaris salimi, dengan mendatangkan bentuk jamak mudzakkar salim. Wa hum maf'ulun awwalun li tajidu, dan lafadz hum adalah maf'ul yang pertama bagi lafadz tajidu. Wa ahrasa maf'ulun tsanin, dan lafadz ahrasa itu adalah maf'ul yang kedua. Kemudian beliau melanjutkan wa jaa'a mutabiqun fi qaulihi ta'ala, dan isim tafdil itu datang dalam keadaan ya disesuaikan dengan mausufnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Al-An'am ayat ke-123 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Dan demikianlah kami jadikan ya pada setiap negeri itu akabira mujrimiha. Ya, para pembesar yang jahat, ya pemimpin para penjahatnya. Ya. Maka di sini fa akabira mudhafun ila mujrimiha. Maka akabiro di sini menjadi lafadz mudhaf bagi lafadz mujrimiha. Wa huwa maf'ulun awwalun li ja'ala. Dan dia menjadi maf'ul yang pertama bagi lafadz ja'ala. Allati bima'na sayyara, yang memiliki makna sayyara, menjadikan. Wal maf'ulu tsani huwal jarru wal majruru, dan maf'ul yang kedua itu adalah jar majrur, ya karena kalau ja'ala maknanya sayyara itu perlu maf'ul yang kedua. Ya, kemudian maf'ul yang kedua apa? Jar majrur fi kulli qaryatin ala ahadil a'aribi, menurut salah satu i'rab. Wa qad jaa'a af'alut tafdili al-mudhafu. Ya, wa jaa'a af'alut tafdilil mudhafu ila ma'rifatin mutabiqan li mausufihi al-muqaddari. Dan sungguh isim tafdil yang mudhaf tersebut itu datang kepada ma'rifah, ya mutabiqan li mausufihi al-muqaddari, yang datang dalam keadaan sesuai dengan mausufnya yang ditakdirkan, yang tersirat. Maksudnya apa? Qauman akabiro. Ya, qauman akabiro. Jadi ada mausufnya yaitu qauman. Tapi qaumannya itu ditakdirkan. Jadi maksudnya adalah kaum yang menjadi para pembesar. Walau lam yutabiq laqila akbara mujrimiha. Dan kalaulah Allah tidak menyesuaikan lafaz tersebut, ya kalau tidak menyesuaikan, maka Allah tentu saja akan berfirman
akbaru mujrimiha, yaitu ya pembesar dari para penjahatnya. Ya, tetapi Allah tidak berfirman demikian. Itu tadi jenis yang pertama. Ya, jenis yang pertama tadi itu adalah yang ketika tujuan dari af'alut tafdil itu baqiyan, tetap ada. Ya, ini ketika ini bentuk kedua, yaitu dia dimudhofkan kepada ma'rifah. An-naw'u tsani, ya bentuk yang atau macam yang kedua, min anwa'i af'alil mudhofi li ma'rifatin, yaitu dari jenis-jenis isim tafdil yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah, itu adalah alla yuqsadat tafdilu, yaitu ketika tidak dimaksudkan makna tafdil atau melebihkan tersebut, ai la yuridul mutakallimu al-mufadhalata baina syai'aini wa ziyadata ahadihima 'alal akhari. Yaitu ketika penutur itu tidak bermaksud untuk membandingkan dua hal dan melebihkan salah satunya atas yang lain. Ya, tidak ada niat seperti itu. Bal yakunu af'alu bima'na ismil fa'ili awis sifatil musyabbahati. Maka di sini penutur itu hanya menginginkan af'alut tafdil tersebut itu hanya ya bermakna isim fa'il atau sifah musyabbahah. Ya, kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Maka di sini dikatakan, ya maka ketika tadi isim tafdil itu diniatkan hanya untuk bermakna isim fa'il atau sifah musyabbahah, maka yakhruju af'alut tafdili an babihi. Maka di sini isim tafdil itu keluar dari bab pembahasan ini, yaitu yang bermakna berperbandingan dan melebihkan salah satunya. Kemudian wa yakunu bima'na al-wasfi. Maka pada saat tersebut isim tafdil itu menjadi bermakna sifat. Wa qad warada lidzalika amtsilatun. Ya, dan terdapat ada beberapa contoh untuk itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikah. Ya, dan yang demikian, dan sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Ya. Maka khairun di sini itu ya, jadi ya, dan sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Wallahu a'lam, kalau ini tetap makna tafdil ya, karena membandingkan budak perempuan yang beriman dengan perempuan musyrik. Mungkin yang dimaksud contohnya yang berikut ini, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu, ya, atau lebih baik dan lebih ya baik akibatnya. Ya, atau ini dapat dilihat pembahasannya roji, kita dapat merujuk ke dirasatun li asali bil Qur'anil Karimi. Ya, pada kitab dirasat al-asalib al-Qur'an al-Karim. Yaitu pada al-juz' ats-tsaniyah atau al-mujallad ats-tsaniyah, jilid yang kedua, kemudian al-juz' ar-rabi'ah pada juz yang keempat, dan safhata sab'in wa thamanina wa mi'atin pada halaman 187. Kemudian kita kembali ke atas. Maka beliau melanjutkan, wa fi hadzan naw'i tajibu mutabaqatu
af'alu limausufihi fil ifradi wat tadhkiri wa furu'ihima. Maka pada kondisi seperti ini, yaitu ketika yang dimaksudkan itu adalah jenis yang kedua ini berarti jenis yang penutur itu tidak bermaksud membandingkan dua hal dan melebihkan salah satunya di atas yang lain. Maka apa? Tajibu mutabaqatu af'ala limausufihi. Maka wajib menyesuaikan af'alu tersebut dengan mausufnya. Fil ifradi dalam mufradnya, wa tadhkiri dalam mudzakarnya, wa furu'ihima dan cabang dari keduanya. Kemudian beliau melanjutkan, mithalu dzalika, contohnya, an yaqula syakhsun. Seseorang berkata, hadza afdalul qudati indana. Ini adalah hakim yang paling utama di sisi kami. Yaquluhu fi makanin la yujadu fihi qadin akharu. Dan orang tersebut itu mengatakannya di suatu tempat yang tidak ada hakim lain di dalamnya. Berarti di situ tidak ada maksud untuk membandingkan dengan hakim yang lain. Karena hanya satu hakim yang ada di kawasan tersebut. Wa fi ghairil mufradi yaqulu. Maka untuk selain bentuk yang tunggal, ia berkata, hadzani afdala al-qudati. Dua orang ini itu adalah dua hakim yang paling utama. Wa haula'i afdalu al-qudati. Dan orang-orang ini, mereka ini itu adalah para hakim yang utama. Itu adalah penjelasan mengenai keadaan yang kedua, yaitu ketika isim tafdil tersebut itu menjadi mudhof, baik mudhof bagi nakirah maupun juga ma'rifah, dan juga keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Kemudian al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga, min ahwali af'alit tafdili, dari keadaan-keadaan dari isim tafdil, itu adalah an yakuna muqtarinan bi'al. An yakuna muqtarinan bi'al. Bahwa isim tafdil tersebut itu bersambung dengan al. Walahu hukmani. Maka isim tafdil yang bersambung dengan al ini itu memiliki dua hukum. Al-awalu, hukum yang pertama, luzumu mutabaqatihi limausufihi fil ifradi wat tadhkiri wa furu'ihima. Yaitu wajib menyesuaikannya dengan mausufnya, baik dari sisi tunggalnya, mufradnya, kemudian tadhkirnya, mudzakarnya, wa furu'ihima, dan cabang-cabangnya. Itu hukum yang pertama. Kemudian ats-tsani, hukum yang kedua, adamu maji'i min al-jarrati lil mufaddali alaihi. Yaitu tidak boleh datang min yang merupakan huruf jar untuk mufaddal alaihi. Mengapa? Li'annal mufaddala alaihi li'annal mufaddala alaihi ghairu madhkurin fi hadhil halati. Karena mufaddal alaih itu tidak disebutkan dalam keadaan ini, yaitu keadaan ketika isim tafdil itu bersambung dengan al. Maka apa? Taqulu, engkau mengatakan al-waladul akbaru dzakiyun. Al-waladul akbaru dzakiyun. Anak yang paling besar tersebut itu cerdas. Cerdas. Maka di sini al-akbaru itu kedudukannya menjadi sifah bagi al-waladu.
Atau waddarul kubra jamilatun. Waddarul kubra jamilatun. Rumah yang paling besar tersebut itu indah. Ya, al-kubra itu bentuk muannasnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil mathalul a'la. Dan hanya bagi Allah lah sifat-sifat yang paling tinggi. Maka di sini al-a'la itu merupakan isim tafdil yang bersambung dengan al. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-75, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ulaika lahumut darajatul ula. Dan maka mereka itu ya yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Wa qala ta'ala, ya dan al-ula di sini itu adalah isim tafdil. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu ya, dan yang pertama-tama, yang awal-awal. Maka al-awwaluna di sini itu mengikuti as-sabiquna. Dia itu jamak dan juga mudzakkar. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma warada min maji'i min wa ma warada min maji'i min jarratan lil mufaddali alaihi, dan apa yang terkadang datang ya, atau apa yang datang berupa min ya sebagai huruf jar untuk mufaddal alaihi, fahuwa imma lughatun li ba'dil arabi, ya maka itu bisa jadi hanyalah ya dialek dari sebagian orang Arab terdahulu, au mahkumun alaihi bisyudzudzi, atau dihukumi sebagai sesuatu yang syadz, ya sesuatu yang menyelisihi kesepakatan, yang menyelisihi hal yang umum diucapkan, ya dianggap menyimpang. Jadi tidak kemudian dapat dijadikan sebagai pegangan. Maka apa? Wala da'iya litakallufi fi takhrijihi. Maka ketika menemukan hal-hal seperti itu di literatur orang Arab terdahulu, maka tidak perlu memaksakan diri untuk mentakhrijnya. Wa dzalika mithlu qaulil a'sya. Yang demikian itu contohnya ucapan al-a'sya. Walasta bil aktsari minhum hasan wa innamal izzatu lil kafiri. Engkau bukanlah yang paling banyak hasan, ya kerikilnya atau pengikutnya, minhum dari mereka, wa innamal izzatu lil kafiri. Dan sesungguhnya ya kemuliaan itu hanyalah bagi yang lebih banyak pendukungnya. Ya. Maka di sini kita melihat catatan kaki mengenai syair ini. Maka beliau menjelaskan al-aktsaru hasan kinayatun an kathratil a'wani wal ansari. Jadi yang paling banyak kerikilnya itu adalah kinayah, kiasan. Atas apa? An kathratil a'wani wal ansari. Atas banyaknya penolong dan juga pendukung. Al-izzatu al-izzatu di sini itu maksudnya adalah al-quwwatu wal ghalabatu. Yang maksudnya adalah kekuatan dan keunggulan. Kemudian lil kathiri al-ghalibu fil kathrati. Yang maksudnya lil kathiri adalah berarti ya bagi pihak yang unggul dalam jumlah. Kemudian i'rabuhu, i'rab dari syair tersebut, lasta, ya lasta itu dari laisa, laisa fi'lun madin.
Laisa adalah fi'il madhi. Wa ta'ul mukhatabati ismuhu. Dan ta' mukhatabah, ta' yang ada pada lasta itu adalah isim laisa atau isim lasta. Bil aktsari al-ba'u harfu jarrin zaidun. Dan bil aktsari, ba' di situ adalah huruf jar tambahan. Wal aktsari khobaru laisa majrurun lafdhan mansubun mahallan. Al-aktsaru adalah khobar laisa yang majrur secara lafadz dan mansub secara kedudukan. Minhum ya muta'alliqun bil aktsari. Minhum itu adalah ya sesuatu yang ya terhubung atau terkait dengan lafaz al-aktsari. Hasan tamyizun. Ya hasan adalah tamyiz. Kita kembali ke atas. Maka di sini beliau melanjutkan. Ya, atau tadi minhum lebih tepat muta'allaqun ya, muta'allaqun bil aktsari hasan tamyizun. Jadi minhum adalah muta'allaq ya, sesuatu yang dihubungkan atau ada unsur yang diterangkan oleh jar majrur, kemudian hasan kedudukannya adalah tamyizun. Kita kembali ke atas. Maka beliau melanjutkan fa'ata syairu bimin al-jarrati lil mufaddali alaihi. Maka penyair di sini itu mendatangkan min. Ya, mendatangkan min yang dia itu merupakan huruf jar untuk al-mufaddal alaihi. Ma'al ad-dakhilati ala ismi tafdili. Bersama dengan al yang dia itu masuk ke isim tafdil. Wa ila hadhil ahwali tsalathi asyara biqaulihi. Maka kepada ketiga keadaan tersebut, yang keadaan dari isim tafdil, itu diisyaratkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Yang beliau mengatakan wa af'alat tafdili silhu abada ila akhirih. Yaitu isim tafdil itu sambungkanlah selalu dan sampai akhir. Ai maksudnya idza kana af'alut tafdili mujarradan min al wal idhafati fala budda min iqtiranihi bimin lafdhan au taqdiran. Maksudnya jika isim tafdil itu kosong dari al dan idhofah, maka ia harus disambung dengan min secara lafadz maupun secara takdir. Wa hadza huwal hukmul awwalu lil mujarradi. Maka ini merupakan hukum yang pertama bagi bentuk mujarrad. Wa dhahiru qawlihi silhu abada, dan zahir dari ucapannya ya sambungkanlah selalu bimin ya dengan min. Annahu, yaitu menunjukkan la yufsalu baina af'alu wa baina min wa laysa ala itlaqihi. Atau annahu la yufsalu baina af'alu wa baina min. Jadi dari zahir ucapannya itu seolah-olah menunjukkan bahwa ya tidak boleh ada perantara atau pemisah antara af'alu dengan min. Wa laysa ala itlaqihi, akan tetapi ucapan tersebut itu tidak bersifat mutlak. Bal yajuzu kama taqaddama. Ya, bahkan boleh sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian wa fil baiti tsani dzakara hukmal mudhafi ila nakiratin. Kemudian di bait yang kedua beliau menyebutkan hukum isim tafdil ya, atau hukum pada bait yang kedua, beliau menyebutkan hukum dari isim tafdil yang diidhofahkan kepada nakirah. Wal hukma tsaniya lil mujarradi. Dan juga beliau menyebutkan hukum kedua bagi bentuk mujarrad. Ya apa? Wa huwa luzumu tadhkirihi wa tauhidihi. Yaitu wajib dalam bentuk mudzakkar dan juga mufrad.
Atau tauhid maksudnya apa? Ai ifradihi, maksudnya datang dalam keadaan mufrad. Wa fil baiti tsalifi dzakara hukmal muqtarini bi'al. Kemudian di bait yang ketiga, beliau menyebutkan hukum dari isim tafdil yang bersambung dengan al. Wa annahu yutabiqu mausufaha. Ya, bahwa isim tafdil yang bersambung dengan al itu yang menyesuaikan dengan mausufnya. Ya, kemudian beliau melanjutkan thumma dzakara annama udhifa li ma'rifatin fihi wajhani. Kemudian beliau menyebutkan bahwa isim tafdil yang diidhofahkan kepada ma'rifah itu memiliki dua wajah, ya, dua cara atau dua sisi. Ya, kemudian mangkulani an sahibi ra'yin, yang itu dinukilkan dari seseorang yang berpendapat wa ma'rifatin bilughatil arabi, yang memiliki pendapat dan juga ahli dalam bahasa Arab, yang menguasai bahasa Arab. Tsumma bayyana fil baitil akhiri, ya, kemudian beliau menjelaskan pada bait yang terakhir, anna jawazal wajhaini masyrutun bi antakunal idhofatu fihi bima'na min. Ya, beliau menjelaskan bahwa bolehnya kedua cara untuk membentuk isim tafdil tadi, ya boleh mengikuti atau tidak, itu memiliki syarat. Ya, disyaratkan. Ya, apa syaratnya? Syaratnya itu adalah bi antakunal idhofatu fihi bima'na min. Ya, bahwa idhofahnya di situ itu bermakna min. Wa dzalika idza kana af'alu maqsudan bihi at-tafdilu. Itu hanya jika kalau af'alu di situ itu dimaksudkan untuk tafdil. Ya, dimaksudkan di situ itu adalah untuk tafdil. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini al-ma'nal hasilu ma'aha, yaitu makna yang muncul bersamanya. Wa huwa tafdilu, yaitu maksudnya adalah tafdil, menunjukkan, ya, melebihkan sesuatu. Mengapa? Li'anna tafdila laisa ma'naha. Karena apa? Karena sebenarnya, ya, pelebihan itu bukanlah makna dari idhofah itu sendiri. Wa innama huwa mustafadun min af'alu. Ya, jadi makna tafdilnya itu bukan dari idhofahnya, tapi diambil dari lafadz af'alunya, isim tafdilnya. Wa amma idza lam yuqsad bihi at-tafdilu, ya, dan adapun jika tidak dimaksudkan dari situ at-tafdil, fahuwa, ya, maka ismut tafdili. Ya, maka adapun jika tidak dimaksud dengan pelebihan, ya maka yakni isim tafdil tibaquma bihi qurin, yaitu harus sesuai dengan apa yang menjadi miliknya. Maksudnya apa? Aila budda min mutabaqatihi lima huwa lahu. Ya, harus disesuaikan dengan apa yang menjadi miliknya. Ai limausufihi, maksudnya adalah mausufnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.